قدوة تنفرد به القرب وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة ملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرد به الغرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرد به الغرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pengajian yang telah lalu. Thumma taqumu fatusalli arba'a raka'atin akibat zawal. Setelah datang ke masjid dan melaksanakan salat tahiyatul masjid, sambil menunggu
azan dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan maka hendaklah sholat 4 rakaat setelah zawal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna, dan 4 rakaat ini dikerjakan oleh Rasulullah dengan cara dipanjangkan. Artinya jangan bahancap. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama." Waktu zawal ini, waktu tergelincirnya matahari, adalah waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Fa uhibbu ayyurfa'a li fihi amalun salih. Maka aku sangat senang, kata Rasulullah, andai pada saat itu yang diangkat, diperlihatkan kepada Allah adalah amal solehku. Wahadhil arba, 4 rakaat ini qabla zuhur, sebelum zuhur, sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah adalah qaul menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Fafil khabari, di dalam riwayat, di dalam khabar, al-waridu an Abi Hurairah, yang datang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna man shallahunna, bahwasanya barang siapa sholat 4 rakaat ba'da zawalis syamsi, setelah tergelincirnya matahari, fa ahsana ruku'ahunna, lalu dia memperbaiki rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa qira'atahunna, dan qiraatnya, bacaannya, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, maka akan sholat bersamanya 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu ilal lail, yang memintakan ampun baginya sampai masuknya waktu malam. Ini keistimewaan sholat 4 rakaat setelah azan dan sebelum zuhur. Karena di waktu zawal itu disebut namanya waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari. Karena di waktu itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dibukakannya pintu langit. Dan Nabi paling senang andai yang diangkat pada waktu itu, yang diperlihatkan kepada Allah di saat itu adalah amal soleh. Maka ini yang membuat Nabi kita kada pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa kali salam? 2 kali salam. 2 kali salam. Jadi 4 rakaat itu disebut dengan qabliyah zuhur. Ini kada termasuk yang 2 rakaat kita datang ke masjid, 2 rakaat kita masuk ke musola. Nah, kalau dijumlahkan 6. Fa'ahsana rukabi, Nabi kebiasaan Rasulullah 4 rakaat ini digawi oleh Rasulullah dalam keadaan atau dengan cara memanjangkan sholatnya. Artinya kada bahancap. Fa'ahsana ruku'ahunna, rukuknya diperbaiki, artinya tumakninah. Nah, kita contohkan sembahyang santai.
Ini sembahyang santai. Allahu Akbar. Di sini ujar Imam Al-Ghazali dan ditambah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Allahu Akbar bacaannya diperbaiki. Artinya membaca itu tunggal bijian, jangan kesampuk ujung burik. Kesampuk ujung burik itu sekali nafas ibah tuntung waladdallin rabah langsung habis nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Amin. Itu ada ayatnya, yaitu di rakaat pertama membaca awal surah Al-Baqarah. Hafal deh kalau ya sedang dihafal. Sedang anak masuk surga harus bermodal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa sampai wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Nah, karena di rakaat kedua 3 ayat di surah Al-Baqarah. Jadi pembuka lawan penutup. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana. Nah, fa ahsana ruku'ahunna, lalu rukunya diperbaiki. Allahu akbar. Nah, tumakninah subhana rabbiyal azim tak ada azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bawaan hari dingin taruh lapar kepala, mata daun. Allahu akbar. Tumakninah paling kurang 1 kali membaca tasbih. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Jadi membacanya itu pas kita bujur-bujur sudah stop. Jangan Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami Allah, itu kadang-kadang dapat tumakninahnya. Jadi stop akan dahulu, bujur-bujur kadang Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allah. Ini kaidah transitnya. Nah, rukuhnya diperbaiki dan sujudnya tadi diperbaiki. Maksudnya tumakninah, stop dahulu hanya membaca 1 kali tasbih, itu paling kurang. Nah, contoh yang kesampuk burit tadi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tepuk beberapa bawah. Rancap tadi. Allahu akbar. Nah, ini kada dapat. Karena syaratnya itu di dalam hadis ini disebutkan sifatnya harus fa'ahsana, dilakukan dengan baik, tumakninah, santai, berjeda. Kalau mencontohkan dia manggah teh. Ada orang jauh datang. Nah, di dalam riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keistimewaan 4 rakaat sebelum zuhur itu, barang siapa sholat 4 rakaat maka akan sholat bersamanya 70.000 malaikat.
alfa sab'una alfa malakin 70.000 malaikat yang memintakan ampun sampai waktu malam. Wa fil hadits, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda al-Khatib al-Baghdadi, di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, an Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik, man shalla, barang siapa salat qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat, ghufira lahu dhunubu yaumihi dzalika, maka akan diampuni dosa-dosanya pada hari itu. Nah, ini secara kada langsung salat 4 rakaat sebelum zuhur itu diantara salat yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan kau digawi. Misalnya hendak sembahyang di rumah, ya silahkan sembahyang di rumah, tapi 4 rakaatnya jangan tertinggal. Di dalam riwayat lain menyebutkan man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka nilainya sama dengan memerdekakan budak daripada anak keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Pahalanya ganar. Thumma silil farda ma'al thumma salli al farda ma'al imam bi jama'ati. Kemudian salatlah salat zuhur bersama imam dalam keadaan berjamaah. Di sini zuhur berjamaah, kalau dah ada imamnya. Amunnya ada imamnya. Ini aja satang dia udah imam tetap di sini. Nah kita menurut pian nih. Oh, belum lulus lagi. Belum lulus. Mahadagi Haji Dani bisa betapih. Ada suah lagi melihatnya betapih. Nah, jatahnya seikom dianukan jadi imam tetap, nah gitu. Nah, yang paling kada zuhur asar barangkan biasanya itu waktu-waktu orang sibuk mencari dunia, mencari karunia Allah, sedangkan rumah Allah kosong. Nah, supaya karena sholat berjamaah itu ulama ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain itu wajib, harus ada. Yang kedua mengatakan bahwa hukumnya itu fardu kifayah, yang andai bertiga berempat ada yang melaksanakan, maka itu akan menjatuhkan dosa sekampungan, pahalanya ganar. Nangkepan deh. Nah, kada papainya sembahyang zuhur asar itu kan kada mau bunyi juga. Yang penting bisa Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imbah itu bubar ada tempat. Ini andai saking anunya nih. Ya, saking asal adanya tuh berjamaahnya, biar kada buirit kada hafal. Ya buirit masing-masing silahkan, yang penting berjamaahnya itu rukun syaratnya pas. Karena memang dua waktu itu kan di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, waktu sebelum zuhur sampai waktu zawal itu waktun ishtaghalan nasu bidunyahu, waktu kebanyakan manusia lebih sibuk dengan dunia mereka. Nah, maka
yang mencari dunia silahkan, tapi yang menjagakan akhiratnya juga harus ada. Main bola seberatang jadi penyerang, yang gawang bagi dia menjaga akan bobol tuh. Jadi harus ada yang betul tadi. Biar berdua, biar bertiga, yang penting ada berjamaahnya. ثم صل الفرض ثم صل بعد الفرض ركعتين فهما من الرواتب المؤكدة. Setelah selesai sholat fardu, yaitu sholat zuhur, maka sambunglah dengan sholat 2 rakaat, yang 2 rakaat ini termasuk sunnah muakkadah. Pahalanya kenal, di atas sunnah, di bawah wajib. 2 rakaat al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang itu selalu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazid ba'dahuma rak'atain ghaira muakkidataini atau muakkadatain. Setelah sholat sunat 2 rakaat tadi, lalu tambahi lagi 2 rakaat. Berapa? 4 rakaat. Cuma 2 rakaat pertama tadi hukumnya sunnah muakkadah, 2 rakaat kedua ini sunnah biasa. Jadi kadang keempat-empatnya muakkadah. Dua pertama itu sunnah muakkadah, 2 rakaat berikutnya itu sunnah biasa. Di antara keistimewaannya, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur ini keempat-empatnya sunnah muakkadah. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, di antara keistimewaannya Allah akan mengharamkan dirinya disentuh oleh api neraka. Insyaallah masuk surga asal diamalkan. Nah, ulun mohon maaf tadi tersalah. Di sini disebutkan waqala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyebutkan wa yustahabbu, dianjurkan, ayyuqra'a fi hadhihi nafilah ayatul kursi wa akhir suratil Baqarah. Di rakaat pertama membaca ayat kursi, dan di rakaat kedua akhir surah Al-Baqarah. Apalagi kalau ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Rakaat pertama, rakaat kedua akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sampai ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Karena 2 rakaat berikutnya itu ulang ayat kursi, 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah tadi. Apa? Sama kayak hajat ya? Kayak sembahyang hajat. Adapun yang awal surah Al-Baqarah itu
dengan akhir surah Al-Baqarah itu dianjurkan, keingatan itu tadi, itu dianjurkan bagi orang yang selesai menguburkan mayit. Orang yang selesai, orang itu kalau sudah tuntung, mayit sudah dikuburkan, tanah sudah ditutup, maka dianjurkan membaca 5 ayat di awal surah Al-Baqarah dan 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah, tiupakan bacaan pas di bintangan kepalanya. Ini tegalalah ada orang meninggal, nah duduk di bintangan kepalanya, bacakan 5 ayat surah Al-Baqarah dan 3 ayat penutup surah Al-Baqarah tadi. Itu diantara wasiat Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Wala tashtagir, dan janganlah menyibukkan diri ilal asri, sampai ke waktu asar, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan digunakan untuk menuntut ilmu. Imma bil huduri indal mudarris, bisa menghadiri, kalau ada guru pengajian hadiri pengajian, kalau atau bimutala'ati kutubin, membaca kitab, membaca buku agama. Buku agama itu kan rusak ya, no? Misalnya keganalan yang kayak ini kan ada terjemah itu banyak dijual. Kalau kelarangan itu anak pian, ada buku agama, kalau baca buku agama anak pian tuh. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah, iman kepada apa? Rukun iman yang kedua enam nang kayak bahariyo lah. Boleh bertambah. Itu buku anak-anak yang di rumah tuh bacain. Haji Dani bacain. Itu kan buku agama itu. Kalau bahari itu Rami berjualan kisah-kisah Nabi yang buku-buku halus, itu kan kalau sampai dibaca. Nah, gunakan untuk mutalaah kitab atau membaca buku. Au i'anati muslimin, atau digunakan untuk membantu orang Islam yang memerlukan bantuan. Membaca kada bisa, umpat pengajian koler. Nah, jembatan rusak, ambil tukul, ambil gergaji, bawa paku catuk. Niatakan mudah-mudahan orang yang hendak melewati di sini nyaman dan selamat. Nah, itu ibadah. Atau melihat jalanan binarikat misalnya, sapui jalanannya, amnyawa dipel, sapui supaya orang hendak lewat nyaman, orang melihat bagus. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, sesungguhnya Allah selalu menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong hamba Allah yang baik. Artinya kita ini kalau kita membantu orang, kita dibantu Allah. Kita menyamankan urusan orang, urusan kita dinyamankan Allah. Al-qira'atil Qur'ani, atau digunakan untuk membaca Al-Qur'an setelah zuhur sampai asar. Au sa'yin fi ma'ashin litasta'ina bihi,
atau digunakan untuk mencari nafkah yang nafkahnya itu digunakan ala dinika untuk menegakkan agama. Nah, paham ya kalau lah digunakan mencari nafkah yang niatnya supaya hendak mengamalkan agama itu nyaman. Nah misalnya, ya Allah sengaja ulun berdagang mencari nafkah supaya kawan nyaman, parut kanyang beribadah, beribadah lancar. Sengaja ulun beribadah, sengaja ulun begawi, nah biasa membayar listrik di rumah, amunnya tarang anak nyaman belajar. Sengaja ulun mencari nafkah begawi, nah, karena listrik di musola belum bayar, nah, misalnya listrik di musola belum bayar, nah niat akan nangka itu, maka walaupun kelihatannya pekerjaan kita itu pekerjaan dunia, tapi setiap detik waktu yang kita habiskan untuk mencari nafkah tadi tujuannya untuk agama, setiap detik itu akan bernilai ibadah. Ya Allah, biar dia ulun menjadi biawak, ulun mencarikan dunia supaya anak ulun kau belajar, inya alim dan inya kau melajari orang lain. Itu ibadah, tapi niatakan tadi. Tapi bagus lagi sambil inya semen itu dia apa ya? Nah sambil mencor sholatu pas corannya kuburan ya itu bagus lagi. Artinya kita begawi dunia, nah, niatkan akhirat, berzikir kita dapat. Nah, berzikir kita dapat. Apalagi kalau dulu di Mesir itu kan lulus di Al-Azhar itu bagi orang Mesir inya wajib hafal Quran. Setelah lulus kuliah itu ada yang jadi kuli, ada juga kuli bangunan, ada juga jadi tukang, banyak yang berjualan bergerobak di pinggir jalan ada. Nah tapi yang uniknya itu karena inya faham agama, Al-Quran itu hafal, jadi sambil menjual buah gerobak itu sambil duduk ambil Quran. Namanya orang hafal lah nyamannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ata. Itu surah Habib. Surah Bajidahnya. Surah Sajadah. Belum mengatakan minyak. Kalau ya terguring pas orang baca Sajadah terguring. Nah jadi dia sambil gawiannya dunia, berjual buah di pinggir jalan. Nah tapi Al-Quran sambil membaca Al-Quran sambil mengulang-ulangnya Al-Quran. Ada yang sambil tasbih di tangan. Kalau di daerah dahulu ulun sekolah itu di bis itu melihat orang mengetik tasbih biasa sambil duduk, sambil beberapa jam mengetik tasbih. Untungnya bergerak, ada tasbihnya bergerak lah. Ya, ada juga tasbihnya aja bergerak. Maka sekali bergerak 5. Nah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan itu biasa di wadah kita ini. Kenapa lah jarang ulun melihat lah supan nggak yang mengikuti tasbih?
Jadi menating HP yang harga 15 juta bangga, padahal kalau menjamin itu membawa masuk surga. Tapi kita supan lah menating tasbih tadi, padahal tasbih itu membantu kita untuk beribadah. Nah mungkin ini kebiasaan yang harus kita buang, merasa supan mengikuti tasbih itu. Nah itu minimal orang mengikuti tasbih itu paling kurang dosa kada tagawi. Walaupun tasbih kada takatek, tapi ada di tangan paling kada dosa kada tagawi. Kenapa? Inya supan non tasbihnya. Kawan juga amunnya melihat pada hendak tagawi dosa, orang melihat ada tasbih di tangan, orang kan menjaga diri juga tuh. Oh si ini alim, hendak mencoba aku japinannya. Nah, karena ada tasbih di tangan si ini tadi. Nah itu paling kurang dosa pada tagawi. Wa kun fi intidharis salati mu'takifan, dan jadilah untuk menunggu salat itu mu'takifan, dalam keadaan beriktikaf. Ini luar biasa Bang. Sebelum masuk asar sekitar 15 menit sudah duduk di masjid. Nah, sambil duduk itu niatakan beriktikaf sama pian. Ulun sudah berniat tadi. Ulun sudah berniat beriktikaf di dalam mushola ini. Nah, jadi pasang juga niat iktikaf itu supaya pahalanya lebih banyak yang kita dapatkan. Famin fadailil a'mal intidharus salati ba'da salat wa kana dzalika sunnatus salaf. Dan di antara keistimewaan amal atau kelebihan amal yaitu menunggu sholat setelah sholat. Nah, artinya imbah tuntung sembahyang zuhur yang digandangnya itu sembahyang asar. Nah 15 menit sebelum asar sudah duduk, maafin ulun membayangkan andai ini diamalakan rami kampung. Kalau ini diamalakan adalah 15 menit sebelum asar rami sudah orang dudukan di sini. Dan ini diantara keistimewaan ulama salafun saleh. Sama kita tadi sembahyang maghrib intizarus salat, menunggu salat isya sambil kita pengajian. Nah ini termasuk intizarus salat. Nah maka diantara amalan yang dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, di antara amalannya intidharus salat ba'da salat, menunggu masuknya salat setelah selesainya salat. Ini kita dapat imbas sembahyang maghrib tadi, duduk sambil berzikir, berwirid, pengajian, nah sambil menghadiri waktu isya, dapat, masya Allah, banyak benar pahala sudah. Jadi banyak benar kita ini pahala sudah, alhamdulillah. Nah tinggal mempertahankannya lagi. Imbas sampai ke rumah, pahalanya terbawa ke rumah kah atau terbulir di jalan? Ada, karena memang kita beribadah itu nyaman, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang sulit itu menjaga nilai dari ibadahnya. Jangan sampai kita uyuh-uyuh beribadah. Nah, ini bakul aja, kali ada sambungannya. Jadi bakul buat kesini sembahyang maghrib berjamaah 27 kali buat. Ba'diyah setelah maghrib sembahyang sunat buat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah buat. Subhanallah alhamdulillah yang ujar Nabi, andai subhanallah walhamdulillah
nilai subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Andai Allah Ta'ala perlihatkan nilainya itu sasak di hikmat kita. Tadi dia lagi ruangan kenapa banyak pahalanya, terlalu banyak pahalanya buat dalam bakul tadi. Setelah itu kita duduk niat i'tikaf buat keistimewaan duduk di majelis ilmu, seluruh ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun, malaikat menaungi kita memintakan ampun buat pahalanya. Sampai sembahyang isya buat 27 kali lipat, wiridnya buat lagi, ba'diyah isyanya buat lagi. Sekali boleh ke rumah habis. Rupanya di bawah bakulnya tumbus. Apa yang membuat ibadah, nilai dari ibadah kita itu bisa hilang ya? Nah, apa ini? Untung. Bahayanya aku lihat si Dindol semalam sorban gitu jadi pakai ya. Tadi lagi kondisi yang lain lalu yang dihikap pinahnya nak itu pam ya semalam aku lihat gitu juga, serendangnya gitu juga aku lihat hari Rabu semalam itu ya. Jadi ketujuan yang berarti orang menjadi yang edukarakan melihat guru itu aja sorban yang dipakai yang lepas kita ini terkadang mengkritik tuh harus memberi solusi kada. Ini bukan turun minta tukarakan adalah bergaya aja. Nah, tapi ada mudah-mudahan janganlah dianggap serius saja. Jadi pahala kita dari sebelum maghrib sampai maghrib, antara maghrib isya masuk isya, setelah isya sampai ke rumah bakul tumbus, nilai dari ibadah kita hilang gara-gara apa? Nah, sama yang mana tuh? Berdakwah itu kan, ceramah itu bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada melebihi daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Itu paling baik kalimat ucapan. Nilainya kenal, tapi kalau untung kada bisa dijaga, habis nilainya. Gara-gara apa? GOBLOK. Bacaannya GOBLOK. Gara-gara kalimat itu dia yang keluar goblok. TS. Dakwah itu bagus, pahalanya gagal, tapi kalau ucapannya kada bisa dijaga, keluaran kalimat yang keluar itu kotor, nilainya habis. Jangankan nilainya, orangnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara itu ya. Belum lagi di akhiratnya, di dunia kan diturunkan oleh Allah derajatnya. Yang berujung siapa? Yang berujungnya tukang es. Bayang apa sama liar bisi duit. Umrah nih, orangnya umrah. Ada lah fotonya umrah. Karena Januari kena umrah pulang. Anaknya gratis sekolah sampai kuliah. Rumah diulahkan duit sama liar. Ayo. Kita uyuh-uyuh menungkih kayu mencatuk tukul sampai terjatuh tangan kali dan bisi duit situ. Belum dah sandok jadi tukang esyon. Ayo hampir sambati kata bapak, yang penting sama liar. Kan hilang pada nilainya kan. Hilang nilainya gara-gara apa? Lisan yang kada kawat terjaga. Nah maka
Setelah zuhur sampai asar itu, maka sebisa mungkin yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah. Kalaupun yang kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, kelihatannya dunia, maka sebisa mungkin niatkan jasad ibadah. Niatakan jasad ibadah tadi. Nah, supaya setiap detik, setiap waktu, setiap langkah yang kita lakukan itu semuanya akan bernilai ibadah. Thumma salli arba'a raka'atin qabla al-asri sunnatan muakkadatan. Kemudian kalau sudah masuk waktu asar, orang azan, setelah azan salatlah 4 rakaat, hukumnya sunnah muakkadah. 4 rakaat sunnah muakkadah. Karena waktu sebelum asar itu mempunyai keistimewaan. Di antara keistimewaan 4 rakaat sebelum asar itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Rasulullah itu pernah berdoa, ujar Nabi, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Artinya orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar itu mendapat keberkahan dari doa Rasulullah. Insya Allah kehidupannya dirahmati oleh Allah, rumah tangganya disayangi oleh Allah, dan insya Allah harta bendanya diberikan keberkahan oleh Allah. 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid ayyana laka du'a'u sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah, kata Al-Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan keberkahan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala tashtagil ba'dal asri, janganlah menyibukkan diri setelah salat asar illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali melakukan sesuatu yang sama dengan sebelumnya. Apa yang kita kerjakan setelah zuhur sampai asar, itu juga yang kita kerjakan setelah asar sampai maghrib. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan berarti kita di atas sajadah aja kada, atau di dalam masjid aja kada. Tapi Islam itu mengajarkan kita ibadah tidak hanya di atas masjid. Ya lawan. Adalah orang ibadah di atas masjid. Di dalam masjid kada hanya di atas sajadah, atau ibadah itu kada hanya mengatik tasbih. Pian mencetok paku itu ibadah, niatakan kesan ibadah. Apalagi banyak sambil duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil muncul astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya berganti, asalnya salawat berganti istighfar. 2 jam ada mendapatkan astagfirullah, astagfirullah. Ya kemungkinan dosa yang menjadi penghalang. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita dalam ibadah, Allah luaskan rezeki kita yang halal dan penuh dengan keberkahan.
dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang saleh dan salehah. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, dan shalawat 3 kali. Kita niatkan yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, yang mempunyai urusan dan permasalahan mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar, dan yang garing mudah-mudahan laka sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.